Tuhanku, ingin menghadapmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Sekali lagi ke Helen tanya, apa kabar adik-adik semua? Luar biasa. Iya, pasti kita semua luar biasa. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, ada beberapa hal nih yang harus kita persiapkan. Apa aja itu Kak Helen? Nah, kalau gitu kita langsung lihat sama-sama aja yuk. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Baik adik-adik semuanya, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita angkat satu pujian nih Kak Helen. Apa tuh, Kak? 1, 2, 3. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Musik. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalom, terima kasih Tuhan. Shalom, hidupku dimenangkan. Shalom, terima kasih Tuhan. Shalom, untuk keselamatan darimu. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalom, terima kasih Tuhan. Shalom, hidupku dibenarkan. Shalom, terima kasih Tuhan. Shalom, untuk keselamatan darimu. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita bersatu di dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Helen. Mari semua kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa karena berkat-Mu Bapa kami pada pagi hari ini dapat beribadah walaupun secara online Bapa. Tapi itu tidak melunturkan semangat kami untuk tetap beribadah pada pagi hari ini Bapa. Kiranya Kau berkati ibadah ini Bapa dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Inilah doa dan permohonan yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu. Amin. Amin. Baik adik-adik, masih semangat? Masih Kak. Sekali lagi Kak Helen tanya, masih semangat? Masih Kak. Mana Kak Helen mau lihat semangatnya? Tepuk Yesus. Yes. Sus.
Kristus? Yes. Sekali lagi, Laskar Kristus? Yes. Wah, luar biasa sekali Kak Inka. Iya Kak, hebat adik-adik kita hari ini. Iya, mereka semangat semua tetap Kak sampai Benar, sekarang. Kak, iya. Nah, kalau adik-adik masih semangat, Kak Helen dan Kak Inga undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan judul Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Musik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Baik adik-adik, sebelum masuk ke persembahan, Kengga dan Kehelen mau mengajak adik-adik lagi nih. Angkat satu pujian berjudul Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Musik. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, dan paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, dan paling aku cinta. Nah, adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Tapi sebelum itu,
Kak Cecil mau mengajak adik-adik semua untuk menyiapkan amplop yang sudah dituliskan hari beserta tanggal, yaitu hari Minggu, tanggal 14 Februari tahun 2021. Nah, nanti persembahannya adik-adik taruh di amplop yang sudah kita siapkan tadi. Lalu tinggal tunggu kakak sekolah minggunya ngambil ke rumah adik-adik ya. Udah semua? Oke, kalau gitu kita mau menyanyi lagu persembahan, yaitu lagu Tabur Waktu Pagi, Tabur Benih Kasih. Kita nyanyi sama-sama ya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Menjual suka tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah selesai mengumpulkan persembahan sekolah minggu kita. Sekarang sudah tiba saatnya kita untuk berdoa untuk persembahan syukur kita. Ayo, gimana sikap doa yang baik dan benar? Iya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Tadi kami sudah selesai mengumpulkan persembahan syukur kami. Tolong berkati persembahan kami tadi ya Tuhan, agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Wah, Kak Esther harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa ya. Kak Esther senang sekali bisa ketemu dengan kalian lagi dalam ibadah online pada hari ini, Minggu tanggal 14 Februari tahun 2021. Kak Esther juga tidak lupa mengucapkan terima kasih buat liturgos kita yang hari ini yang sangat luar biasa. Ada Kak Helen dan Kak Inga, juga Kak Cecil. Ya, kalian harus tetap semangat ya melayani Tuhan. Walaupun Kak Esther tahu kalian juga pasti disibukkan dengan kuliah maupun sekalian, tetapi kalian tetap nomor satukan pelayanan. Luar biasa. Oke, di sini Kak Esther dan guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria tidak lupa juga adik-adik untuk mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang bertambah usia dalam minggu ini. Mulai tanggal 14 sampai 20 Februari 2021. Dengan bertambahnya usia kalian, Kak Esther harap kalian semakin dewasa dalam iman ya, dalam berpikir, dalam bertutur kata, juga dalam bertindak. Selalu menjadi kebanggaan buat orang tua dan menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Ya adik-adik ya. Oke adik-adik, ibadah kita, baik seksi pelayanan anak maupun remaja, masih kita lakukan secara jarak jauh melalui channel YouTube Glow Kids. Walaupun kita masih mengikuti ibadah dari jarak jauh melalui channel YouTube Glow Kids, tidak mengurangi iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Iya, makanya Kak Esther selalu berharap kalian itu selalu setia setiap hari Minggu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dan remaja. Jangan sampai lupa ya sayang ya.
Tuhan Yesus rindu mendengar doa puji-pujian dari kalian semua. Dan jangan lupa juga berdoa supaya kondisi kita ini segera dipulihkan kembali. Karena apa? Karena kita masih dalam pandemi COVID-19. Nah, di sini Kak Esther, orang tua, bahkan pemerintah juga tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian disiplin protokol kesehatan. Ya kan? Kalian pasti sudah tahu. Iya, harus 5M. 3M saja tidak cukup, sekarang 5M. Kita simak yuk. Penyebaran COVID-19 telah benar-benar memperlambat perekonomian dunia, termasuk perekonomian di negara kita Indonesia. 186 negara telah terpapar virus corona. Pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi hal ini, untuk mempertahankan daya beli masyarakat, untuk mengurangi risiko PHK, dan mempertahankan produktivitas ekonomi, produktivitas masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Saya menyadari dan mengerti kita semua terpukul atas pandemi ini. Namun, saya yakin bersama kita pasti bisa bertahan melewati badai ini. Let's focus one day at a time. Spring will definitely come. Badai ini pasti berlalu dan musim semi pasti akan datang. Terima kasih. Nah, itu adik-adik sudah saksikan tadi ya. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, 5M harus ditambah lagi dengan tekun di dalam doa. Jadi Kak Esther harap kita semua anak-anak Tuhan selalu dukung dengan doa, secara tekun, selalu berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Supaya kondisi kita, situasi kita boleh dipulihkan kembali. Pandemi COVID-19 boleh berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kita bisa belajar di sekolah, kita bisa beribadah di gereja, kita bisa berkumpul dan bermain bersama teman-teman seperti waktu dulu adik-adik. Nah adik-adik, di sini Kak Esther juga mau menginformasikan buat kita bahwa di tahun 2021 ini banyak kegiatan kita dari sesi pelayanan anak dan remaja akan dilakukan dari jarak jauh atau dari rumah saja. Kalaupun keadaan nanti membaik, nanti kita bisa mengadakan kegiatan dengan mengumpulkan adik-adik. Tetapi itu masih melihat kondisi dan situasi yang terkini ya adik-adik ya. Jadi untuk sementara, baik ibadah maupun kegiatan-kegiatan yang sedang disusun oleh kakak-kakaknya masih mengutamakan kegiatan dari jarak jauh atau dari rumah saja. Tapi Kak Esther yakin kalian pasti tetap semangat dalam mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi pelayanan anak dan remaja di Jemaat GKE Bukit Tunggal.
Oke adik-adik, tidak banyak yang Kak Esther informasikan buat kita semua pada minggu hari ini. Sekarang persiapkan diri kalian karena kita akan segera pisah kelas. Baik kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya nih? Kakak yakin adik-adik di rumah pasti sehat semua. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada minggu pagi hari ini, kita angkat satu pujian dengan judul Cari Jiwa Bersama Yesus. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Ayo. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Sekali lagi cari jiwa bersama Yesus. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada minggu pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang malam tadi. Hingga pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan merasakan nafas segar yang telah Engkau berikan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin dengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kiranya Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita bagaimana Tuhan Yesus dapat memanggil keempat murid pertamanya. Nah, adik-adik, murid-muridnya ini mengikuti Tuhan Yesus dari desa ke desa. Tapi, apakah mereka dapat kembali lagi pulang ke keluarga mereka masing-masing? Dan juga Tuhan Yesus itu Maha Pendengar. Mau kita ngomong langsung dari mulut atau kita ngomong dari hati, Tuhan Yesus akan selalu mendengarkan kita. Nah, hari ini kita akan dengarkan cerita bagaimana Tuhan Yesus dapat mengasihi dan mau berteman dengan semua orang. Kira-kira gimana ya ceritanya? Adik-adik, penasaran nggak?
Nah, kalau adik-adiknya penasaran, langsung saja kita mendengarkan ceritanya. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Kakak yakin pasti luar biasa. Oke, hari ini, minggu ini, kakak punya 2 cerita nih. Cerita yang pertama adalah Yesus mengunjungi rumah Petrus. Nah, cerita pertama Yesus mengunjungi rumahnya Petrus. Lalu, cerita yang kedua adalah Tuhan Yesus memanggil Matius sebagai muridnya. Nah, kalian pasti sudah penasaran kan? Kalau begitu, kita langsung saja ke cerita yang pertama. Cerita pertama. Nah, pada waktu itu, Yesus sedang berada di rumah ibadat. Yesus sedang mengajar banyak orang nih. Setelah selesai mengajar banyak orang, Yesus bersama dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Petrus dan Andreas. Mereka pun berjalan, dan mereka akhirnya pun sampai di rumah Petrus dan Andreas. Dan sesampai mereka di sana, mereka pun disambut oleh Petrus dan Andreas nih. Tapi adik-adik, ternyata Petrus dan Andreas lagi sedih nih. Kenapa ya? Oh, ternyata ibu mertuanya Petrus sedang sakit adik-adik. Jadi mereka sedih deh. Mereka pun bilang kepada Yesus nih, kalau ibu mertuanya lagi sakit, lagi demam tinggi banget. Habis itu matanya juga merah gitu, dan gak bisa bangun dari atas ranjangnya. Nah, akhirnya pun Yesus mendatangi ibu mertuanya Petrus. Lalu, Yesus memegang tangan ibunya Petrus, dan adik-adik tahu gak apa yang terjadi? Ternyata ibu mertuanya Petrus langsung sembuh adik-adik. Langsung seger gitu, demamnya juga hilang. Dan ibu mertua Petrus pun bisa bangun dari ranjangnya nih adik-adik. Dan ia pun melayani Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu juga berita tentang kesembuhan ibu mertuanya Petrus didengar banyak orang nih. Jadinya banyak orang sakit yang datang kepada Yesus. Minta disembuhkan ya adik-adik. Dan Yesus pun menyembuhkan banyak orang-orang yang sakit tadi yang datang kepadanya. Cerita kedua. Nah, di pinggir kota Kapernaum itu ada kantor kecilnya adik-adik. Nah, di situ itu tempatnya ada tempat pemungutan uang. Jadi para masyarakat yang misalnya mau masuk kota itu, mereka harus membayar uang nih kepada pemerintah. Atau mereka yang mau jualan, mereka pokoknya harus bayar uang kepada pemerintah nih adik-adik. Salah satu orang yang menjaga kantor itu namanya adalah Matius. Nah, Matius ini orang itu nggak selalu jujur lah adik-adik. Jadi kadang itu tidak jujur. Jadi dia itu bisa mengambil uang yang lebih banyak dari yang seharusnya. Jadi dia simpan sendiri untuk dia sendiri tuh adik-adik. Wah, itu nggak bener ya. Pada suatu hari nih, Yesus itu datang ke kota Kapernaum. Jadi dia harus lewat kantornya Matius dong. Dia kan harus bayar uang kepada pemerintah supaya bisa masuk. Nah, waktu itu Yesus berhenti nih di depannya kantor Matius. Lalu dia mendengar suara dari Allah Bapa. Katanya, inilah satu orang lagi yang akan menjadi muridmu. Nah, itu kata Allah Bapa nih kepada Yesus. Akhirnya setelah mendengar itu tuh, Yesus pun berkata kepada Matius, mari, ikutlah aku. Lah, si Matiusnya heran dong. Kan aku nih gak disukain banyak orang. Kan aku nih dibenci banyak orang karena pekerjaanku yang kayak gini. Karena aku yang tidak jujur ini. Tapi Yesus mau memanggil dia. Wah, akhirnya si Matius pun berdiri nih. Dia langsung berdiri dan dia pun mau mengikut Yesus dan menjadi muridnya. Pada malam harinya, si Matius itu mengadakan pesta nih di rumahnya. Jadi banyak orang-orang seperti Matius itu datang juga ke rumahnya. Tapi Yesus tetap mau bergaul sama mereka. Dan bahkan Yesus pun menceritakan kasih Allah kepada mereka nih. Tapi nih ya, ada aja nih yang gak suka kalau Tuhan Yesus itu bergaul sama orang-orang yang tidak baik nih. Kira-kira siapa ya? Coba kita lihat tuh. Oh, ini gambarnya masih kecil. Kita coba berusaha lagi. Wah, masih belum terlalu itu. Enggak itu. Lagi. Berusaha lagi.
Ah, orang Farisi. Ternyata orang-orang Farisi ini tidak menyukai bahwa Yesus itu bergaul sama orang-orang yang tidak baik atau orang-orang yang jahat nih adik-adik. Orang Farisi ini pun bertanya nih kepada muridnya Yesus. Kenapa sih gurumu itu mau bergaul sama orang-orang yang tidak baik? Nah, Tuhan Yesus dengar nih pertanyaan mereka. Lalu Tuhan Yesus pun menjawab mereka. Kata Tuhan Yesus, Aku datang ke dunia ini untuk orang-orang yang berdosa. Teman-temannya Matius itu sangat senang dong karena Tuhan Yesus mau mengajarkan mereka. Nah, tapi orang yang paling senang itu pastinya Matius, karena Tuhan Yesus itu mau memanggilnya menjadi muridnya. Oke adik-adik, dari kedua cerita tadi kita bisa belajar beberapa hal nih. Yang pertama, kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kita bisa membawa kesembuhan, lalu Tuhan juga bisa membawa sukacita. Pokoknya bisa membawa semua hal yang baik. Nah, lalu yang kedua, kita itu harus mengundang Tuhan di rumah kita dan di tengah-tengah keluarga kita. Nah, lalu yang ketiga, kita juga bisa belajar untuk bergaul sama semua orang nih. Karena kan Tuhan itu tidak membeda-bedakan kita. Tuhan mengasihi kita semua di dunia ini. Oke, untuk minggu ini itu dulu cerita dari kakak. Kita lanjut lagi minggu depan ya. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak siapa? Ada yang ingat nggak? Itu kakak siapa? Iya, Kak Talita. Gimana tadi cerita yang disampaikan oleh Kak Talita, adik-adik? Rame nggak? Seru nggak? Pasti seru ya, cerita firman Tuhan itu pasti seru. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Musik. Kita untuk mengakhiri ibadah kita.
Dan kita akan mengakhirinya dengan doa. Ya, sikap berdoa yang baik gimana? Ayo. Ya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dan dalam sorga, Bapa, terima kasih Bapa, kami tadi sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami mengerti dalam kehidupan kami Bapa. Dan Bapa, sekarang kami ingin mengakhiri ibadah kami. Terima kasih Bapa karena Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Bapa. Dan Bapa, di mana kami sekarang sudah mengakhiri ibadah kami, itu artinya kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing Bapa. Kiranya Kau jaga lindungi kami Bapa dari aktivitas kami Bapa. Inilah doa dan permohonan yang kami alaskan dan kami tutup dengan doa Bapa kami. Adik-adik, mari kita sebutkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semuanya katakan, amin. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye. Tuhan besertamu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua adik-adik. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku tertawa. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, aku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang